Tapi ada satu yang nanti saya harus pelota, karena KPU Buruh semestinya ini seksi juga di media sosial ini. Hari ini betul lihat gagai. Tapi ketika kita lihat di media sosial, betapa garangnya itu KPU Buruh memimpin pleno. Tidak. Instruksi dulu. Tidak ada instruksi. Silakan dibacakan BPK. Baik, instruksi dulu. Tidak ada instruksi. Saya instruksi dulu. Tidak. Instruksi dulu. Saudara ini mau datang ini mau pleno atau mau? Tidak. Jika saya bisa. Tidak. Saya Tidak. Saya instruksi dulu. Tidak ada. Silakan. Saya lihat tidak memberi ruang sekalipun untuk saksi, menolak saksi. Kau duduk, kau tidak boleh berbicara. Dengan apa? Tapi maksud atau berikanlah saksi kelonggaran untuk menyampaikan apa yang terjadi pada pleno PPK itu seperti apa dengan kejadian maupun ada keberatan saksi. Dibacakan, tetap paham. Mari kita pleno, kita ngambil langkah dengan memimpin, ya ariflah ketegasan kawan-kawan yang saya lihat di media hari kemarin dengan hari ini. Waduh, muka sing sama di pleno di kabupaten. PDIP bawa secara paksa pada mana? Saudara bilang pengesahan kapan? Pengesahan kapan? Siapa yang mengesahkan? Apakah pengesahan itu disaksikan oleh Malaysia dan negara? Iya, betul. Disahkan kapan? Sebentar, ada bilang disahkan kapan? Dibuka. Tapi dibawa dalam situasi distorsi. Karena itu saya sejar yang mengatakan bahwa KPU Buruh itu agak viral hari ini. kami tidak mau ada keterlibatan yang di luar daripada kewenangan kepolisian ataupun lembaga apapun mengintervensi, memberikan tekanan, mengintimidasi. Fakta-fakta itu telah ditemukan dalam ruang rekapitulasi di tingkat PPK, di Kecamatan Wailata, di Kecamatan Lebiadi. Ada upaya paksa, kami sudah sampaikan bahwa di forum-forum rekapitulasi kondisi dilarang terlibat masuk di dalam. Saya agak miris juga melihat proses pengamanan kepolisian dalam proses menangani aksi protes dalam aksi massa yang entah kenapa kemudian bisa sampai setingkat itu. Tapi kami berharap KPU bisa menjelaskan secara detail dengan mengklarifikasi berbagai isu yang miring di luar sana yang terjadi bagi penyelenggara di. Saya mendapat kiriman dari pemantau pemilihan. Proses rekapitulasinya itu berjalan secara otoriter. Itu mungkin perlu diperbaiki karena kita ini ruang pengawal demokrasi gitu ya, melanggar aturan dan menghalangi proses pleno. Yang sampai ke saya dari teman-teman pemantau pemilu di sana, sepertinya ada pembatasan yang sangat kaku yang mungkin niatnya bagus tapi caranya yang kurang bagus. Katakan bahwa KPU Buruh itu agak viral hari ini. Saya baru habis baca di beberapa media lokal online yang menyampaikan bahwa Pak Ketua kemudian mencoblos di TPS 21 di Namlea dengan menggunakan status DPK. Nah, sepengetahuan kami kalau DPK itu kemudian berangkat itu bagi orang yang tidak terdaftar dalam DPT. Tapi kemudian ketua dalam penjelasan ketua terdaftar di Kecamatan Air Buaya. Itu juga perlu dikelirkan dalam forum ini sehingga kemudian tidak berkembang isu liar di luar sana bahwa ketua atau penyelenggara KPU itu melakukan kekeliruan dalam konteks itu. Mungkin saya hanya menjelaskan sedikit terkait dengan disampaikan Paslon 02 tadi terkait dengan yang beredar di media sosial seperti yang disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi. Memang prosesnya sudah sampai di Bawaslu, jadi kita tinggal menunggu hasil pemeriksaan seperti apa. Beta yang ingin sampaikan di forum yang terhormat ini bahwa sebagai seorang penyelenggara pemilihan, ya tidak mungkin beta melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti itu. Tapi kita tetap akan menunggu prosesnya, hasilnya nanti seperti apa kita akan. Baik, terima kasih atas izin pimpinan Pak Ketua. Silakan Pak Faisal. Karena ini sekaligus kami juga harus menyampaikan pada saat selesai pleno kami tidak sempat menyampaikan kepada masyarakat buruh, Dinda Lutfi dan juga Ketua Bawaslu. Yang pertama untuk persoalan rapat pleno itu sama sekali kami tidak melakukan hal itu. Dan kemudian yang terjadi justru sebaliknya. Tapi yang diviralkan atau yang di framing itu yang terjadi saja.
Padahal langkah-langkah sebelumnya kami sudah melaksanakan tatib, dan pada 7 kecamatan yang lain itu berjalan mulus tanpa ada satupun yang interupsi maupun mempertanyakan hasil-hasil kinerja yang lain. Memasuki kecamatan yang ke-8 itu saksi sudah tidak terkendali. Bahkan bukan datang untuk pleno, kalau saya boleh katakan di ruang ini. Bukan datang untuk pleno, tapi datang untuk bikin gaduh. Tidak ada interupsi. Silakan dibacakan BPK. Baik, interupsi dulu. Tidak ada interupsi. Saya interupsi dulu. Tidak. Interupsi dulu. Saudara ini mau pleno. Tapi maksud atau berikanlah saksi kelonggaran untuk menyampaikan apa yang terjadi pada pleno PPK itu seperti apa dengan kejadian maupun nanti pada Izin pimpinan cuma satu yang untuk keberatan saksi, yaitu paslon nomor urut 1, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Saya kira ini harus dikelirkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman KPU Kabupaten Buru, karena seluruh kejadian peristiwa yang terjadi dalam pleno ini akan dicatatkan. Nah, tadi disampaikan bahwa jenis pemilihan gubernur itu tidak ada keberatan, dan dibacakan, kami mengkonfirmasi itu adalah kejadian khusus pada jenis pemilihan bupati, wakil bupati. Nah, kami minta untuk dikelirkan dulu ini, Pak Ketua, ya, dari teman-teman KPU Buru. Karena yang kita dokumen salinan yang kita dapatkan ini tidak ada centangannya, ya. Ini harus dikonkretkan, ya. Ya, makasih. Itu yang harus dicermati oleh kita. Bukan soal kawan-kawan, oh ya, sudah gitu. Yang saya sampaikan tadi, kalau kita merujuk pada angka, pada kotak, maka subjektifnya kita ke kabupaten. Tapi kalau terkait pemilih, maka ini yang harus dijelaskan oleh kawan-kawan. Dan perlu kami jelaskan dulu, ini berkaitan dengan pengisian keberatan saksi. Yang pertama, saksi pasangan nomor urut 1 mengisi form keberatan itu berada pada jenis pemilihan bupati. Saya minta untuk harus menjelaskan sebenar-benarnya. Kita ini memberikan penjelasan berdasarkan alat bukti. Ya, pertanyaan saya tadi berdasarkan alat bukti dokumen yang kami dapatkan yang Anda serahkan. Ini kan salinan. Nah, kenapa ini penting? Karena dia akan berkorelasi dengan soal angka-angka nanti yang tadi juga dikonstatir oleh Pak Novel. Di sini salinan yang kita dapatkan ini ditandatangani oleh pasangan JAR AMK. Maka kita maknai ini sebagai jenis pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan karena itu mesti dijelaskan oleh teman-teman KPU Kabupaten Buru apa peristiwa yang terjadi saat itu sehingga memunculkan keberatan seperti ini yang disampaikan oleh teman-teman saksi pasangan nomor urut 1 JAR AMK. Dan yang kedua adalah mekanisme penyelesaian seperti apa sehingga kemudian dalam pleno hari ini teman-teman menyampaikan sudah clear and clean. Ya. Kalau dokumen ini yang menandatangani adalah Ketua PPK, cap tanda tangan, ya. Maka kita maknai ini peristiwa yang terjadi di tingkat kecamatan yang belum diselesaikan oleh teman-teman KPU Kabupaten sehingga disertakan di dalam dokumen yang dibawa pada pleno di tingkat provinsi. Karena itu tolong dijelaskan. Karena mestinya kalau teman-teman menyatakan bahwa keberatan di tingkat kecamatan ini sudah diselesaikan oleh teman-teman di kabupaten, maka kosong dokumen yang dilanjutkan untuk tingkat, karena kan kita ini rekap berjenjang, teman-teman KPU Buru. Maka ketika penyelesaian tidak ada lagi keberatan di tingkat di kabupaten, sudah tentu dokumen keberatan itu tidak ada, tidak dibawa lagi. Tapi ini kan disertakan. Maka sekali lagi dalam perspektif pengawasan, kami menganggap ini persoalan keberatan ini belum diselesaikan oleh teman-teman di pleno kabupaten, sehingga disertakan di dalam dokumen untuk tingkat pleno tingkat rekapitulasi tingkat provinsi. Saya kira demikian, Pak Ketua. Kami Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh dokumen yang disampaikan oleh KPU Buru kepada KPU Provinsi. Artinya kita tidak ini, ya,
Ini kita mengantisipasi. Kalau ada pihak pasangan calon yang mengajukan di MK, nah ini kan semua dokumen bisa saja berpotensi menjadi alat bukti yang disertakan. Nah karena itu permintaan Pak Ketua Bawaslu untuk teman-teman menyatakan sehingga kita kemudian forum ini menetapkan bahwa dokumen nyasar ini tidak merupakan dokumen dalam satu kesatuan dengan dokumen-dokumen yang dibawakan oleh teman-teman KPU ke KPU Provinsi. Saya kira itu prinsipnya di situ. Terima kasih.